bahwa kita lingkungan Paroki Santo Nikodemus selalu guyup, selalu berikan contoh yang nyata. Memang tidak bisa dipungkiri ada teman-teman kita yang kadang-kadang berbuat yang ya kurang mengenakan dipandang. Contoh ini Mbak, kejadian kemarin ini ya. Ada contoh menarik nih kamu. Halo, selamat siang teman-teman dari Niko Siniar. Kembali lagi di podcast Santo Nikodemus Ciputat bersama saya dengan Olen Dan saya Zevanya. Yang hari ini kita akan membawa tema tentang toleransi. Nah, kenapa kita membawa tema toleransi nih, Pak? Ada khusus kah, pesan-pesan khusus? Pasti ada, karena gini Kak, sebentar lagi kita itu akan memperingati hari lahir bangsa Indonesia, di mana sejarah Indonesia itu dulu bahwa Indonesia itu bisa bersatu dan merdeka karena seluruh komponen bangsa bersatu padu tanpa melihat latar belakang dan perbedaan. Oke, dan tentunya perbedaan itu bisa dilihat dari in a good way dan bad way. Namun Katolik melihat perbedaan ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Untuk itu gereja KAJ juga memfasilitasi dengan memiliki sebuah arah dasar gereja yang tahun ini, tahun 2023 memiliki arah dasar kebersamaan dan kesejahteraan bersama, yang dimana toleransi menjadi salah satu kunci untuk bisa melaksanakan kesejahteraan bersama tersebut. Dan kita akan lihat di podcast ini bagaimana seorang Katolik secara nyata bisa memiliki toleransi tersebut dan menjalankannya, ya. Dan kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita, yaitu seorang TNI aktif di Kementerian Pertahanan dan juga seorang abdi masyarakat, di mana beliau memiliki peran sebagai ketua RT di Komplek Maba Trempoa. Langsung saja kita berkenalan, yaitu Mayor CPL Bernardus Yogi Kurniawan, SST MSI. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Pak Yogi. Salam sehat. Pam. Ya. Harus seperti itu ya Pak ya. Iya, menyapa untuk saling kita bertatap muka, wajah gembira kita tonjolkan itu. Betul sekali. Jadi kita harus semangat nih Kak. Ya, oke. Teman-teman Niko Siniar, hari ini kita kedatangan Pak Yogi, di mana Pak Yogi tadi kita sudah bercerita mengenai latar belakang kita dan tema yang kita angkat, yaitu toleransi. Nah, pengalaman Pak Yogi selama Pak Yogi menjabat sebagai TNI maupun sebagai ketua RT, makna toleransi secara pribadi seperti apa Pak menurut Pak Yogi? Baik, terima kasih teman-teman Niko Siniar ya, atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Makna toleransi menurut saya adalah sikap hidup untuk saling menghargai, saling menghormati setiap perbedaan. Karena perbedaan itu konfliknya nyata. Kita tidak bisa bersama dengan yang lain, itulah beda. Makanya kita harus bertoleransi. Itu menurut saya seperti itu. Oke. Harus ada belajar dan bisa menerima itu ya, Pak ya. Betul. Oke, Pak Yogi ini kan tinggalnya juga di daerah Komplek Maba Trempoa ya. Betul sekali. Nah, kira-kira nih Pak, apakah sejauh ini umat Santo Nikodemus ini sudah memberikan toleransi dan seperti apa bentuk toleransinya? Ya, masalah tinggal di Mabat ya. Iya. Saya masuk di Mabat ini tahun 2009. Oke, Ya, 2009 berarti 14 tahun. 14 tahun. Saya berada di sini untuk bisa bersama-sama dengan Paroki Santo Nikodemus hidup berdampingan dengan warga di sekitar sini. Harapan kami perwujudan toleransi dengan warga Mabat sudah mulai tertata sebelum saya. Iya. Saya meneruskan saja. Ya tadi di awal kakak nyampaikan bahwa pendahulu kita sudah meletakkan fondasi tentang kebersamaan, tentang toleransi. Dan Nikodemus juga mewujudkan itu. Bagaimana menjalin komunikasi baik dengan lingkungan di sekitar sini, dengan turut serta ambil bagian, turut serta mengayuh bagio semua kegiatan yang ada di komplek ini. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, berarti langkah awal sudah dilakukan. Seperti apa kira-kira Pak kegiatan nyatanya kalau misalnya Nikodemus sudah menjalankan toleransi tersebut? Ya, banyak sekali kegiatan yang sudah kita gagas semenjak saya ada di sini dulu. Di antaranya setiap bulan puasa kita sama-sama mengundang mereka untuk buka puasa bersama di sini. Iya. Terus kemudian ada saat sholat id mereka turun, kita
seluruh personil yang dari gereja datang mengunjungi, memberikan ucapan selamat. Juga ada lagi kegiatan idol kurban. Umat Nikodemus ini memberikan hewan kurban ke musola-musola yang ada di sini, di masjid ini. Dan disitulah wujud kebersamaan yang selama ini sudah diterapkan di sini dan terus kita pelihara seperti itu. Wah, menarik banget ya Kak. Jadi iya, mengikut sertakan gitu Kak. Betul, terlibat juga ya Pak ya. Jelas sekali keterlibatan kami yang sudah ada di sini bersama masyarakat itu kental. Jadi kadang-kadang setiap Lebaran, Natal pun juga mereka memberikan ucapan ke kita. Lebaran pun Nikodemus ini juga memberikan seperti surprise ya, bingkisan, parsel ke ketua RT, ketua depan gereja untuk menyambut kebersamaan itu. Sudah selalu diwujudkan di Nikodemus ini. Oke, wah ini menarik sekali. Ternyata toleransi itu ya indah ya, seperti itu ya. Dengan hal-hal kecil itu sudah bisa dikatakan bahwa itu toleransi. Gitu, baik itu beragama maupun bersosial ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah sebelum nanti Kak Zeva bisa tanya-tanya pandangan Bapak yang lainnya dengan toleransi, aku mau tanya nih dengan pengalaman 14 tahun Pak. Apa atau pengalaman menarik atau yang memorable yang tidak bisa Bapak lupakan selama melakukan aksi toleransi tersebut? Ya, jujur kami di sini sebagai kaum minoritas, kalau bilang persentase di Magbat sini umat Kristiani nggak ada 10%-nya. Jadi lingkungan sini semuanya teman-teman saudara-saudara kita Muslim yang taat. Dari situ kita memberikan contoh yang nyata. Ini loh, bahwa kita umat Kristiani itu mampu untuk bersosialisasi, mampu untuk diajak kerjasama. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, setiap acara kegerjaan, acara lingkungan kita hadir. Seperti contohnya di lingkungan saya ada orang meninggal, pasti ada tahlilan, pasti ada peringatan keagamaan. Saya hadir, saya datang, dan saya tidak canggung. Bisa kami menyapa dengan assalamualaikum dan sebagainya, itu biasa bagi kami. Karena memang saya sudah hobi untuk berkoordinasi, untuk bersama-sama dalam suatu kegiatan seperti itu, Mbak. Wah, oke, menarik sekali ya. Mungkin teman-teman di Kosinian bisa mencoba ya Pak ya, hal kecil yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan sekitar yang berbeda, itu bisa menjadi pengalaman mereka. Oke, Pak Yogi, aku mau nanya nih, di lingkungan kita itu ada orang yang sangat toleransi, ada juga orang yang toleransi tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu toleransi. Tapi ada juga orang yang intoleransi. Nah, kalau Bapak sendiri ini menanggapi orang yang intoleransi itu seperti apa? Ya, tidak bisa dipungkiri ya. Dalam prestasi manusia hidup itu ada 3 level yang tadi disebutkan. Ya. Ada yang sudah toleransi, ada yang sedang, ada bahkan yang tidak intoleransi. Betul. Kita tahu itu, kita sadar dengan hal itu. Tapi yang jelas, hal yang menghambat, hal yang merugikan, kita akan tinggalkan. Kita akan berikan contoh konkret ini loh. Bahwa kita lingkungan Paroki Santo Nikodemus selalu guyup, selalu berikan contoh yang nyata. Memang tidak bisa dipungkiri ada teman-teman kita yang kadang-kadang berbuat yang ya kurang mengenakan dipandang. Contoh ini Mbak, kejadian kemarin ini ya. Ada menarik. Jadi saat rapat di RW kami diundang, Pak itu kok ada ya warga gereja parkir di depan gereja, sehingga kami untuk mobilitas terganggu. Oh sebentar, kapan kejadiannya Pak? Kebetulan di gereja ada CCTV, di rumah saya juga ada CCTV, akan saya cek. Tangan saya tak sekian. Begitu saya cek, ternyata bukan pada gereja. Bukan kita. Ternyata pemilik rumah dan keluarganya memang sekali perbaiki yang kita di situ dan jelaskan Pak. Kami sangat menghargai bahwa ini adalah jalan protokol, protokolnya Magbat. Kami juga sering mengingatkan kepada warga gereja agar parkir pada tempatnya. Yang kemarin Pak tanggal sekian ini sudah kami cocokkan di sini bukan warga gereja. Oh iya Pak, minta maaf. Akhirnya di situ kita selalu komunikasi, ada hal-hal masalah sekecil apapun warga selalu komunikasi dengan kami. Pak, ada seperti ini. Oke, kita langsung tidak lanjuti. Kita pengen kan sesuatu masalah itu clear, tidak ada masalah. Contoh, paroki juga bisa membangun gedung gedung penunjang kegiatan itu berkat dukungan dari lingkungan masyarakat. Kami bisa mewujudkan itu, bisa minta persetujuan tanda tangan di 5 RT, akhirnya bisa terbangun. Yaitu karena makna toleransi yang sudah kita bangun. Berarti memang bukan
bukan kaleng-kaleng ya kalau Iya, kita bilang ya. betul. Ini impactnya sangat luar biasa. Oke. Nah, tantangan lain Pak, tantangan lain itu mungkin tantangan yang dihadapi satu atau dua ketika dalam menjalankan toleransi. Kalau misalnya ada tantangan yang mungkin paling serius gitu ya, yang paling serius oleh Pak Yogi dan butuh waktu untuk bisa. Ada juga pada pengalaman saya di sini pada saat tantangan di Lungas ini ada isu berpengaruh bahwa gereja memberikan parsel itu seakan-akan mempengaruhi warga supaya lunak artinya ada seluruh yang orang yang keras. Tapi dengan kekerasan itu menjadi surut bagi kita. Kita justru memberikan pendampingan, bahkan sampai salah satu warga dulu yang menurut pengalaman saya sangat fanatik sangat fanatik. Tetapi begitu sakit saya datang pertama kali. Saya kasih, justru mereka menitikkan air mata. Akhirnya mereka menyadari bahwa gereja itu tulus, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada yang ingin merubah keyakinan orang, tidak ada. Yang jelas ingin merajut kebersamaan silaturahmi tadi itu tadi. Itu pengalaman yang sudah pernah saya lakukan di sini. Dan itu membekas ya. Oke, dan bisa diselesaikan dengan cara memang harus ketemu, dikomunikasikan supaya tadi hal-hal yang salah interpretasinya itu bisa selesai. Bisa dipecahkan. Dengan bertemu, dengan ngopi-ngopi beres semua masalah itu. Ngopi. Berarti ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Betul sekali. Oke. Dia bertanya apa? Guys, kamu kan ya? Kak, sorry. Ini penasaran bisa jadi Pak. Oke. Karena kayaknya waktunya. Bentar ya Mas. Masih Ya, 10 menit. Penasaran bagaimana Pak Yogi menjadi ketua RT? Ya. Sebenarnya penasaran nih Pak, dengan ceritanya Bapak, dengan malam Bapak, dari Bapak tunjuk jadi Oke. yang kita tahu. Ya. Nggak akan sangat jarang. Masih kapan itu jadi apalagi suaranya. Betul, ya. Nah, jadi yuk. Oke. Baik Pak Yogi, aku penasaran nih, kira-kira tuh bagaimana umat komplek Mabat ini memilih Pak Yogi itu menjadi ketua RT? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya terpilihnya menjadi ketua RT itu karena memang di sini kompleks Mabat, kompleknya Angkatan Darat, termasuk gereja ini juga dibatasi oleh Kemenpakat ya. Jadi perintah dari Panglima bahwa yang menjadi ketua RT adalah TNI aktif. Dari situ karena saya aktif di situ di RT 1, tapi juga masih banyak yang lain. Akhirnya saya terpilih dan ditunjuk secara aklamasi menjadi ketua RT. Sebenarnya saya berat jadi ketua RT itu, karena jujur kegiatan saya di kementerian sangat padat sekali, apalagi dihadapkan jadi ketua RT. Tapi itulah panggilan pelayanan, panggilan mewujudkan toleransi. Akhirnya saya ambil, sampai sekarang bisa berjalan dengan optimal menurut saya, karena saya bisa merangkul seluruh warga, bahkan kami bisa menyelenggarakan kegiatan tiap bulan ada, tahunan ada, RT 1 seperti itu. Oke, baik Pak Yogi. Semoga nanti umat-umat lainnya juga bisa menjadi inspirasi ya Pak ya di lingkungan mereka masing-masing. Nah, tadi kalau kembali lagi ke perjalanan Nikodemus dalam menjalankan toleransinya Pak Yogi, tentunya berjalannya sudah gitu ya, tapi cara apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan ini? Ya. Karena nggak mudah ya Pak ya tadi ya dibilangnya. Betul sekali. Saya berharap, saya pribadi menghimbau untuk OMK, untuk seluruh umat Nikodemus, toleransi yang sudah terbangun dengan apik, dengan bagus ini, mari kita pertahankan. Kalau perlu ditingkatkan agar ke depan hubungan komunikasi sosial dengan lingkungan semakin terbentuk dengan baik. Jangan sampai yang sudah baik, yang sudah berjalan dengan istilahnya dengan mulus dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini oknumnya yang tidak bertanggung jawab yang bahaya. Karena mereka tidak mengetahui sejarah bagaimana gereja ini didirikan, bagaimana kita membangun solidaritas umat di sini. Saya sangat berharap, harapan saya untuk teman-teman di Nikodemus ini tetap mewujudkan toleransi yang hakiki, toleransi yang nyata dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.
Oke. Mungkin teman-teman Niko Senior bisa ya langsung mengambil harapan dari Pak Yogi supaya kita generasi muda bisa bersikap nih Pak, mulai dari sekarang dari hal-hal kecil juga sudah bisa ya Pak Yogi ya, gitu ya. Hal kecil dan nyata yang bisa kita lakukan di gereja kita. Oke, baik. Untuk menutup podcast senior kita pada siang hari ini tentunya mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Yogi untuk kaum muda. Ya, nggak hanya kaum muda yang saya pesankan, iya, tapi pasti seluruh umat Santo Nikodemus, bangsa dan negara ini sudah meletakkan fondasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara yang di dalamnya mewujudkan toleransi. Toleransi itu harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, bahkan dipupuk untuk tumbuh subur sehingga kedepannya merajut kebersamaan, menjaga toleransi bisa menjadi harapan kita bersama. Tapi boleh dong satu dengan sebuah pantun? Boleh banget. Ini kita sebuah pantun. Iya. Ya. Pergi ke pasar membeli buah. Cakep. Tak lupa membungkus satu dus Indomie. Cakep. Keyakinan berbeda tak menjadi masalah. Cakep. Asal selalu hidup rukun dan damai. Iya boleh Pak. Biar kasih pantun ya. Kita harus Lagi. pantun ya nanti ya. Hari Minggu pergi bertamasya. Cakep. Keliling Yogyakarta bersama seluruh saudara. Cakep. Bersatu hati memegang teguh Pancasila. Amin. Sukses hidup berbangsa dan bernegara. Keren banget Pak Yogi nih. Tapi tenang Pak Yogi, saya dan Zeva juga nggak mau kalah. Oke. Jadi kami sudah menyiapkan pantun sekaligus untuk menutup podcast hari ini. Dalam waktu yang singkat ini kita banyak sekali mendapatkan pembelajaran, pengalaman khususnya untuk bisa menjalankan toleransi secara nyata dan baik juga ya dan Pak. baik dalam arti seorang Katolik. Untuk itu kita himbau juga teman-teman Niko Senior yang sudah mendengarkan podcast ini supaya bisa menebarkan ya Pak ya makna toleransi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu boleh ya Pak kita pantun. Oke, silakan. Siapa dulu? Aku dulu deh Oke, boleh. boleh. Bangun pagi jangan lupa gosok gigi. Cakep. Habis itu langsung jalan ke kota. Cakep. Terima kasih untuk Pak Yogi. Semoga toleransi selalu ada di hati kita. Terima kasih banyak. Untuk itu saya dengan Oleh dan saya Zevanya. Terima kasih banyak untuk Pak Yogi. Semoga selalu berkenan, sehat selalu, dan selamat siang semuanya. Ya, selamat siang.